Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Giansyah dengan NIM 01021384294146. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal remedial UAS mata kuliah Ekonomi Trika Dasar, khususnya tentang interpretasi, regresi, dan model data panel LSDV ataupun Fixed Effect Model. Berikut ini videonya. Oke, untuk soal nomor 1 diketahui persamaan regresinya itu adalah seperti ini. LN pendapatan 7,215 ditambah 0,085 pendidikan ditambah dengan 0,015 umur dan dikurang dengan 0,124 perempuan ditambah 0,098 internet. Nah, karena variabel dependen menggunakan bentuk logaritma natural yaitu LN pendapatan, maka interpretasinya tuh koefisiennya tuh bisa dibaca dalam bentuk persentase. Nah, yang pertama yaitu adalah variabel pendidikan memiliki koefisien sebesar 0,082. Nah, artinya setiap tambahan 1 tahun lama sekolah akan meningkatkan pendapatan pekerja sekitar 88,2% dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi semakin tinggi pendidikan seorang, maka pendapatannya cenderung lebih tinggi juga. Yang kedua yaitu adalah variabel umur. Nah, variabel umur memiliki koefisien sebesar 0,015. Nah, jika umur bertambah 1 tahun, maka pendapatan pekerja diperkirakan meningkatkan sekitar 1,5%. Nah, faktor ini lain tetap hal ini cukup masuk akal karena umur biasanya tuh berkaitan dengan pengalaman kerja. Nah, yang ketiga yaitu adalah variabel perempuan memiliki koefisiensi 0,124. Variabel ini adalah variabel dummy di mana perempuan diberi nilai 1 dan laki-laki diberi 0. Artinya pekerja perempuan memiliki pendapatan sekitar 12,4% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki dengan asumsi pendidikan, umur, dan penggunaan internet sama. Nah, yang keempat itu adalah variabel internet. Nah, variabel internet ini itu sekitar 0,098. Variabel ini juga dummy, yaitu bernilai 1 jika pekerja menggunakan internet untuk bekerja dan 0 jika tidak. Artinya pekerja yang menggunakan internet untuk bekerja memiliki pendapatan 9,8%, lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan internet. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah soal nomor 1 adalah pendidikan, umur, dan pengguna internet itu berpengaruh positif terhadap pendapatan. Sedangkan variabel perempuan menunjukkan pengaruh negatif terhadap pendapatan dibandingkan dengan laki-laki. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu peneliti ingin menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 4 provinsi yaitu Provinsi A, B, C, dan D selama tahun 2018 sampai dengan 2025. Karena setiap provinsi memiliki karakteristik khusus yang tidak teramati dan relatif tetap sepanjang waktu, maka digunakan pendekatan LSDV ataupun Fixed Effect Model. Nah, model regresinya dapat ditulis sebagai berikut ini. Nah, pertumbuhan ekonomi Provinsi I pada tahun T sama dengan beta 0 ditambah beta 1 belanja pemerintah daerah Provinsi I pada tahun T ditambah dummy Provinsi B, dummy Provinsi C, dummy Provinsi D, lalu ditambah dengan error. Nah, dalam model ini Provinsi A dijadikan sebagai kategori dasar ataupun pembanding. Jadi dummy yang dimasukkan hanya untuk 3 provinsi saja, yaitu Provinsi B, C, dan D saja. Nah, kenapa hanya 3? Karena jumlah provinsi yang ada 4 ini, maka dummy yang digunakan adalah N dikurangi 1, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dummy. Nah, jika semua provinsi ini dimasukkan sebagai dummy secara bersamaan dengan konstanta, maka akan terjadi dummy variable trait ataupun multikolonialitas sempurna. Oleh karena itu, satu provinsi harus dijadikan pembanding. Maka kesimpulannya itu ialah pada model LSDV ini untuk 4 provinsi jumlah dummy yang digunakan adalah 3 dummy saja. Model ini berguna untuk mengontrol perbedaan karakteristik antar provinsi yang tidak berubah selama periode penelitian. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang soal nomor 2 ini, yaitu LSDV Fixed Effect Model. Mungkin dari kata saya yang agak kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.